Nanti kita bakal kesini. Di sini ada beberapa musola Lampung. Kayak tadi musola Al Kausar. Ada benar ini dari abad ke-18. Terus di sebelah sana ada marga Kadromon juga yang sudah jarang, namanya Alfa. Oh ya, dulu ada Barak Mbak. Iya. Era berapa? Sudah. Banyak Apa itu cocok? sebenarnya pada awalnya dari masa tadi masa awal-awal itu mereka itu mempunyai kapal-kapal Ini bukan ide laut, bahkan ide kalau bapak itu. Palembang pada masa awal Palembang itu kelompok Arab itu penguasa bumi. Tapi nanti di tahun 1900 mulai kebalik karena akhirnya kayaknya orang Belanda itu orang-orang Cina. Tapi di awal-awal Di tapi kalau kan Mundoson. kan Lucu. Udang gas. Iyo ikan. Nama Ahmad bin Sahab. Apalagi yang nak ditanyakan boleh. kalau aku Nanti kawan kita jawab. ini Mumtaz ini. Mumtaz anak ini Pak Sadik. Kawan Ani. Ya. Sakura. Anaknya siapa? Pak Sadik. Sadik. Sadik, Sapura iya. ibunya ya. Iya. Gimana? Apa yang ditanya? Ayo anak sejarah coba latihan wawancara mana? Iya. Ayo. Izin bertanya Pak. Iya. Izin bertanya ya Bapak ya seperti sebelumnya. Jadi kan di semester awal itu kita pernah wawancara ke Kampung Al-Munawar. Iya. Nah di Kampung Al-Munawar itu kami itu dikasih tahu kalau orang-orang Arab yang tinggal di Palembang itu dia punya keluarga tersendiri kayak keluarga Asgaf, keluarga Ya. dari Ya Asgar bin Sahab itu termasuk Al Munawar. Ada Alkaf. pembagian keluarga itu kayak mana Pak? Pembagian di wilayah-wilayah Palembang atau mereka itu menghuni wilayah khusus atau menyebar? Menawar Sila, Sigap, Kalau untuk kampung mungkin kalau yang Asgab punya kampung, Al Munawar punya kampung, terus Alkaf punya kampung ya. Di seberang semua itu. Asgab di seberang di 16 Ulu, Alkaf di 14 Ulu, terus Al Munawar di 13 Ulu. Kalau untuk yang lainnya mungkin belum ada ya. Belum ada karena kalau kependudukan orang Arab ini tadi wilayah-wilayah misalkan kampung Arab banyak, tapi kalau yang namanya kampung marga, kampung farm itu boleh dibilang cuma 3 itu yang banyak, Munawar, Alkaf sama Sigap. Tapi kalau kampung Arabnya banyak di Muaro ini termasuk kampung Arab, tapi tidak disebut misalkan kampung Sahab, atau kampung Nabrus atau kampung enggak disebut, tapi kampung Arab. Satu lagi Sribayas belakang Pasar Kuto itu kampung Arab juga. Banyak kalau kampung Arab. Ya, termasuk Asgab itu disebut kampung Arab juga, cuman ada marganya aja. Berarti kalau di sini ada kampung-kampung juga di hilir ini. Iya, kampung Arab, tapi istilah kita nyebutnya kampung Arab, cuman bukan bahasanya kampung Arab sih. Lorong Muaro itu banyak orang Arabnya. Terus Sribayas banyak orang Arabnya. Kalau di sini apa nama daerahnya? Ini Sri Buntu ini. Sungai Buntu namanya. Ya, nah ini juga termasuk kampung Arab. Banyak orang Arabnya, bukan berarti kampung ini punya orang Arab. Untuk izin Pak. Ya. Untuk setiap marga itu tuh memiliki persaudaraan yang erat nggak Pak sama marga-marga yang lainnya?
Ada satu hubungan ke atas tapi jauh tinggi. Di atas. Kalau hubungan pernikahan ya ada hubungannya ke marga itu tadi. Kalau untuk satu hubungan keluarga itu ke atas ada, misalkan bin Sahab, Asgab tadi ya, terus Al-Munawar, Al-Kaf itu nyambungnya ada di satu ini tadi. Datuk lah istilahnya. Tapi kalau untuk hubungan keluarga ya untuk hubungan apa tadi perkawinan apa itu ya ada lah, mungkin Asgab Sahab sama Asgab terus ya. Jadi ada tarikan itu kekeluargaan bahasa kita sini Islam ya, bukan tarikan keluarga dekat bukan, tapi tarikan Islam. Kalau untuk hubungan antara apa namanya tadi kekeluargaan bin Sahab apa ini satu yang sekarang ini lagi heboh diinikan oleh Imat itu memutuskan nasab pahala. Nah, kita nyambung itu di situ dari Muhammad Abi Abdurrahman Asgab itu nyambungnya di situ semua rata-rata. Itu baru ke Sahab, saya baca banyak ininya marga-marga Alvin Hamid, Emben. Kalau Aligar Mirgat itu kan Al-Kaf ya? Mir itu Al-Kaf. Yang Nabila. Ada lagi? Mungkin ini Pak, peran kan tadi kan kita pas masuk ada kayak papan di depan tentang Masjid Al-Kautsar ini didirikan pada abad ke-18 Pak ya. Nah, Mungkin kira-kira perannya apa gitu Pak masjid ini. Terus saya tuh juga penasaran kalau padahal kan orang Arab di Palembang itu cukup besar ya Pak populasinya, cuman masih jarang dibahas gitu tentang peran orang Arab di era-era kemerdekaan. Sementara kalau orang Cina itu banyak mungkin yang saya tahu Pak. Nah, orang Arab itu gimana Pak? Itu ada Aligar kan bisa di sini Pak ya. Sebenarnya peran untuk Mushola Al-Kautsar ini sendiri saya kurang paham. Hah? Kalau peran Mushola Al-Kautsar ini kita kurang tahu. Tapi kalau untuk peran orang Arab dalam sejarah itu banyak, mungkin itu belum tahu juga ya. Kayak peran orang Arab di mana ini? Untuk di Palembang atau untuk seluruh Indonesia? Di Palembang ini peran orang Arab ini ada ini apa namanya Pangeran Arif Ali itu termasuk di Sultanan ya peran untuk perannya sendiri saya kurang tahu di zaman Belanda itu apa, tapi ada peran di situ. Terus ada lagi Pangeran Tariq Hussein dari Muaro itu ada juga perannya. Cuman untuk perannya sendiri apa kita kurang tahu. Tapi di situ ada ikut untuk berjuang sedia. Dengar juga nih Nah itu kita udah tahu, jadi tidak berani cerita. Kalau dengar cerita dengar ceritanya seperti itu, cuman sejarahnya seperti apa kita tidak tahu. Kan dengar cerita. Hah? Ya, terus ada 3 musola di sepanjangan ini gitu. Muaro ada 4 malah. Umpamanya disebut apa namanya tadi yang saya ngomong Kuto, terus di Singbayas itu ada Rulu namanya. Singbayas itu Al-Taibah sekarang ini. Dulu langgaran Musawa. Nah, ini Al-Kautsar. Musawa tuh paham juga. Kalau Musawa paham. Jadi ada Al-Kautsar, ini Al-Kautsar. Terus Riyadul Jannah, Muaro. Begitu masuk ke kampung Singbayas ada sekarang ini langgaran Taibah. Kalau dulu Al-Musawa. Terus Sampingan bersih Robito. untuk Pahlawi. Pahlawi ya. Nah, persis sampingan. Serangan kali aja ya.
Terus ada lagi Langgar Muslimun, sekarang Langgar Ahmad bin Syekh. Terus ada lagi satu lagi Langgar Pahat. yang paling ujung. Ya. Paling ujung. Jadi ada 5. Yang dikenal ini Musawat, Taiba, dan Muslimun Daud. Sekarang ini Langgar Ahmad bin Syekh. Langgar Pahat. Salah. Itu boleh bilang kampung Arab semua. Arab yang berjana, Arab, Musawan, jadi Langgar Taiba di kampung Arab, terus Muslimun lagi masuk ke Arab, Langgar Pahat. Jadi yang bisa Ahmad bin Syekh itu Langgar Muslimun. Ya, cerita seperti itu dari ini saat bilang berubah terus sampai ke Kenten bagian gede yang sedap dan yang bintang masalah sejarah pasti. Sekarang ini balik ke Yuka dulu di 13.000. RT juga RT di sana. Tadi orang sini yang merasa RT itu betul. Jadi kalau tadi orang sini banyak Bisa dibakar. Ya. Dibakar sama disahat. Ya. Jadi Palembang ini Alawi, sudah jadi banyak di Palembang. Malaysia, Palembang Paling banyak. Ya. Jadi untuk Pak Alawi, kalau orang Arab banyak. Arab paling banyak di Surabaya. Tapi untuk harga yang Pak Alawi tadi yang sekarang menjadi heboh masalah limat itu, ya, itu yang paling banyak justru Pak Alawi di Palembang. kalau itu yang ada bilang Jawa jarang, mereka lebih banyak di Bima justru. Terus Alfamir juga Alfahar jarang, Alfahar cuma di Palembang. Di Mentok. di Bangkai. Jadi Palembang ini besar sekali. Ya, kerabatan itu ya bisa dibilang dari perkawinan tadi, ini terus beradik ya, banyak saudara saya persaudaraan itu dari apa? Oh, dari masyarakat ipar, dari adik ipar, dari persaudaraan itu. Ya. Ya. Jadi pertanyaannya kampung Asgaf itu Punya dewe. Banyak atau memang mayoritas yang tinggal di situ satu mayoritas yang tinggal di situ satu keturunan, satu kampung itu memang saling berkaitan. Jadi yang itu di Buyut di paling jauh. Jadi paling jauh itu di Buyut. Walaupun dari mantunya atau putrinya itu dapat pasca, dapat yang bintang, itu dapat menawar. Jadi memang tarikannya
Jadi kampung ini di tadi misalkan, jadi keturunannya itu udah dia kan untuk anak itu dia. Jadi di situ tuh memang satu kampung saling keterkaitan, dekat mungkin kedekatan itu dekat. Kalau yang kampung Arab ini ada keterkaitan terlalu. Berarti dari Al-Munawar saling keterkaitan itu dekat. Itu tempat selanjutnya. Terus yang lain ada. Banyak. Ah, di ladang ini. Ini kotak. Bisa. Berenang loh. Mana? Balik laju sudah. Simpan itu dong. Lebih besar dari musola ini. Rumah. Dari sini misalkan Anda lihat dari ekornya gitu ya. Ada satu roti itu biasanya tanda rasa syukur. Artinya semua yang kita punya ini semuanya punya Allah. Ada ini fadil roti, semua dari Tuhanku. Jadi semua yang kita punya di sini itu punyanya Allah. Makanya biasanya kita taruh ini di depan rumah supaya hindarin air. Kalau ada tahu air. Terus ada juga sorawan biasanya kan. Nah ini juga untuk tenaga lain biasanya. Atau ada kalau di kita tuh gym, lafal gym. Tahu lafal gym? Nah kayak gitu. Nah jadi rumah ini dulu itu bangunannya persis sama kayak rumah nggak persis sih. Sama kayak rumah depan. Rumah depan tapi dia kembar. Jadi rumah ini di taman rumah sebelah yang baru itu dia kembar. Tapi tahun 2017 itu ada kebakaran. Pernah dengar kebakaran di Kampung Arab? Itu kebakaran kebetulan rumah yang ini, rumah yang sebelah, rumah pokoknya satu kompleks sampai rumah yang baru sekotak itu kebakaran. Nah padahal rumah ini tuh sebenarnya udah diadili Bang kemarin, udah diadili ke dinas kebudayaan. Termasuk cagar budaya karena dia umurnya tuh udah lebih 300 lebih dari 300 kali. Makanya dari 18-an kebakaran. Yang mana rumah ini merupakan rumah kita biasanya menyambut tamu. Kalau kita kan biasanya Palembang juga tuh biasanya ada rumah gede atau rumah besar yang kita punya nenek itu kan orangnya biasanya banyak tuh. Nah biasanya mereka punya satu rumah kayak rumah Dimas yang isinya bisa sampai 6-7 keluarga, bukan 7 orang. 6-7 keluarga. Misal satu orang punya 8 anak. Nah, rata-rata biasanya anaknya tinggal di rumah itu, yang bedain cuma kamar yang dua. Inilah rumah kami. Jadi dulu di rumah ini tinggal sekitar 1, 2, 3 keluarga. 3 keluarga, 3 kakak tadi. 3 kakak. Nah, tapi rumah ini itu kalau kalian pernah dengar ziarah kubro, ziarah kubro tahu kan? Kalau orang Palembang tahu, mungkin tahu ziarah kubro itu hari puncaknya atau hari Minggu biasanya. Itu ziarah kubro startnya mulainya dari sini. Mulai pertama kali sebelum jalan orang-orang kumpulnya di sini. Di hari pertama ya? Ya hari terakhir, di hari puncak. Jadi startnya di sini, itu baru jalan lanjut lagi. Kenapa startnya dari sini? Itu pertanyaannya pasti. Karena rumah ini termasuk rumah sejarah dari kalau kalian bisa lihat di sini Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Tadi udah lihat rumah batu, Rumah hijau tadi. rumah warna hijau yang agak naik. Nah itu nama yang punya rumah. Ada yang tahu? Apa namanya tadi?
Habib siapa? Yang rumah hijau tadi? Rumah hijau, rumah yang di depan. Ini dia namanya. Habib Ahmad. Habib Ahmad. Bin Syahab. Ya, Habib Ahmad bin Syahab. Ini menantu daripada Habib Ahmad bin Syahab tadi. Habib Ahmad, Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Jadi dulunya rumah ini juga termasuk punyanya Habib Ahmad bin Syahab. Tapi diberikan kepada menantu. Yang paling kanan ya? Yang kanan. Oh, yang kanan. Yang kanan. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Nah, yang sebelahnya itu menantunya beliau. Jadi setelah ditinggal sama beliau, rumahnya dibeli sama menantunya. Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Hamid itu buyut kalau dari saya, buyut saya. Jadi saya Mumtaz itu punya mama Safura namanya. Safura punya ayah itu Ahmad. Ahmad bin Abdurrahman Al-Hamid. Ahmad punya ayah namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad tadi. Nah, jadi gitu. Kalau kita tuh di tiap-tiap kabilah atau tiap-tiap marga itu biasanya namanya nggak beda-beda lah. Alhamdulillah. Ya, bisa. Jadi itu biasanya kayak ini Al-Bin Hamid, marga Al-Bin Hamid nih, marganya Al-Bin Hamid. Itu biasanya namanya nggak jauh dari Ahmad, Abdullah, Alwi, kayak gitu aja. Jadi kayak udah pattern dia, tidak ada patternnya. Makanya kita bisa nge-track marga. Gitu. Contohnya kayak di Syahab itu banyaknya Ali, terus ada lagi Ahmad kurang Alwi, Husain biasanya Husain Hasan biasanya banyak di Syahab. Kalau aku sendiri marganya di Syahab. Kalau yang ini dari mamaku Al-Bin Hamid Pahlawi. Nah, Al-Bin Hamid ini kan fun fact-nya kita cuma ada satu keluarga sehidup. Keluarga se-Indonesia. Jadi satu Indonesia, Al-Bin Hamid ini cuma ada di Palembang. Ada beberapa memang yang udah merantau kayak di Madura, kemudian di Singapura, yang di luar itu. Dan itu masih turunan dari sini. Ya, dia base-nya dari sini. Jadi ialah Habib Abdurrahman bin Ahmad itu dia ngajak anaknya Habib Ahmad bin Abdurrahman untuk dakwah ke sini. Padahal ini fakta juga, padahal kalau dia nggak ninggalin, dia di sana tuh dianggap sebagai munsyid, kita sebutnya. Munsyid itu pemimpin kabilah. Di sana tuh maksudnya di Hadramaut ya. Di Hadramaut, di Hadramaut Yaman itu dia sebagai munsyid kabilah atau pemimpin dari kabilah Al-Bin Hamid ini. Tapi karena dia mendapatkan wasilah untuk dakwah, maka dia mengajak anaknya Ahmad dan Abdurrahman untuk dakwah ke Indonesia lewat Singapura. Jadi dari Yaman sempat mampir-mampir biasa pasti ke India, ke Singapura, terus baru ke Palembang. Begitu kalau dari marga Al-Bin Hamid sendiri. Nah, tapi kalau untuk wilayah Sunni Bayas ini sebenarnya punyanya Habib Ahmad bin Syahab tadi, yang punya Rumah Batu. Dan itu bukan cuma Sunni Bayas. Kalau kalian tahu jalan Dr. M. Isa, dulu sepanjang jalan sampai ke itu punyanya beliau, tanahnya beliau. Jadi bisa disebut saudagar. Dan mereka datang ke sini itu bukan cuma dakwah, mereka bawa uang, mereka bawa harta mereka. Jadi kalau sekarang kan sering nih kalian dengar isu-isu yang Habib kok kayak gini, Habib kok kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi itu bukan Habib yang mana dicontohkan sama Habib dahulu. Karena Habib dulu ke sini itu dakwah mereka bagi beras, mereka bagi makanan, mereka kasih uang. Mereka datang tuh dengan uang, bukan cuma dengan ilmu. Jadi mereka datang ke sini tuh bukan ngarepin duit seperti yang diisukan, seperti yang diomongin Habib datang ke Indonesia cuma cari uang. Waduh, ngapain lari jauh-jauh ke Indonesia cuma cari? Enggak. Dulu Habib itu saudagar, semuanya menantu sultan. Rata-rata yang datang ke sini menantunya sultan. Mereka datang ke sini karena mereka dianggap syekh, guru segala macam, jadi diangkat menantu sama sultan. Nah, maka dari itu menepis orang-orang yang bilang kalau Habib datang ke sini itu buat cari duit. Tapi memang aku tidak, maksudnya aku pribadi nggak nyangka kalau emang ada beberapa orang yang memanfaatkan yang namanya Habib tadi
untuk mencari uang, dan itu bukan ajaran yang diajarkan sama beliau-beliau yang kalian lihat di sekeliling ini. Nah, kalau kalian lihat foto-foto yang ada di sini, itu sekeliling itu ulama, habaib, masyayikh. Ini belum seberapa, belum 1 banding 1000 kan dari yang ada di dunia ya. Ini yang masyhur-masyhur, yang terkenal. Jadi kalian bisa lihat dari ujung bisa dibaca. Kecuali yang kalau yang 4 itu kakak mamaku. Oh, yang kanan. Yang kanan itu ya, itu kakak yang tertua. Itu adiknya udah meninggal. Dua-duanya udah meninggal. Nah, ini omnya. Ini omnya. Itu kakek. Jadi dari mama. Kakeknya mama. Mama punya ibu, itu ayahnya. Jadi buyut juga. Tapi kalau ini buyut dari Ayu Ahmad, kalau itu buyut dari nenek. Nikahnya sepupuan. Oke, kan sekarang kalian mata kuliahnya apa? Sejarah Timur Tengah, Asia Barat. Nah, mungkin boleh cerita juga pengalaman ke Hadramaut itu. Oke, tempatnya seperti apa? Oke, aku ceritain. Ada yang mau tanya dulu lah sebelum aku tanya dulu. Yang aku saksiin, yang ada dokumentasinya, itu dia nggak nyambung, tapi bentuknya sama persis. Tapi dia nggak gandeng. Ntar aku cari. Jadi, lebih gede lagi berarti. Ini lebih gede, dibuat lebih gede. Dulu memang ada aula, memang sudah aula dari dulu, tapi nggak segede ini. Kemudian rumahnya itu nggak tahu ya kenapa ya, kalau arsitektur rumah kayu itu pasti lebih dingin, lebih nyaman, lebih enak kalau ditinggalin. Kalau panas dia nggak panas, kalau dingin dia nggak dingin. Sedangkan kalau sekarang rumah-rumah titik kayak gini, rumah batu ini udah panas. Dan rumah batu itu dulu, kenapa rumah batu itu dinamain rumah batu ini? Kalau perspektif aku pribadi ya, dulu itu kayu semuanya. Dan yang pertama ngerenov rumah itu jadi rumah batu di antara rumah-rumah lainnya, termasuk rumah itu. Yang lain kalau rumah batu semua nih, masih kayu semua, terus tiba-tiba dia jadi batu. Nah, oke, kita lanjut ke yang Yaman ya, yang Asia Barat. Jadi aku nggak jauh beda sama kalian guys. Aku umurnya baru 22, baru 22 tahun. Aku lulus kuliah 2023 ya, 2023. Berarti angkatan 19 ya? Kuliah 2020. Angkatan 20 kuliahnya selesai 2023. Aku jurusan sistem informasi Unsri. Nah, jadi kan kalian biasanya kalau libur bulan ini nih, bulan Juni, ini udah libur belum? Udah libur ya? Harusnya, tapi belum. Nah, liburnya itu sampai bulan September kan? Agustus kalau sekarang. Oh, sekarang Agustus ya? 3 minggu lah ya? 3 bulan? Oh, 3 bulan? 3 bulan nggak? Dari sekarang ya? Liburnya terlalu panjang, aku baru sadar tuh pas semester 1-2. Pas semester 1-2, itu baru tahu, oh ternyata liburnya panjang nih. Tapi semester awal aku masih belum bisa ngapa-ngapain. Jadi aku dari tahun itu, tahun depannya aku udah rencana. Orang tuh kalau di sini pesantren kilat mungkin sebutnya. Nah, aku di sana tuh mungkin sekitar 40 harian. Aku daurah di sana. Pas pertama kali nyampe di sana, yang aku notice tuh mungkin geografinya ya. Geografinya bagaimana mereka bisa bertahan dengan suhu 40, 41. Dan itu musim panas ya, musim panas. Dan itu sudah biasa bagi mereka. Tapi yang masya Allahnya di sana itu airnya nggak pernah kosong, air tanah. Jadi kalau kalian jalan di pinggir jalan kayak di Jalan Kuto atau di mana, itu pasti ada kayak termos buat isi air, gratis. Semua orang boleh, dan itu bisa langsung diminum. Dan itu dingin di tengah suhu 41 derajat. Tapi itu memang teknologi. Yang buat dingin teknologi. Tapi yang buat bingung itu airnya nggak habis-habis. Sedangkan tanahnya keringnya luar biasa. Kita jemur pakaian, jemur baju, paling lama 1 jam pasti sudah kering. Karena geografinya. Kita juga di sana nggak kayak di sini kan lembab.
Jadi kalau panas dikit keringetan, di sana tuh nggak keringetan. Nah, kalau untuk culture-nya sendiri, aku kurang sepaham itu. Tapi aku ada beberapa video, mungkin bisa aku share kemana ya? Aku ada beberapa video tarian-tarian, terus juga ada beberapa video kayak yang culture-nya orang sana, kulturnya orang sana. Jadi kayak kalau mereka nikah tuh bahkan bisa lebih lama daripada kita yang di sini. Kita nikah 3 hari acara udah selesai. Di sana bisa sampai 7 hari. Cowok cewek pasti dipisah. Dan satu lagi, cewek itu aku nggak pernah melihat cewek di sana. Jadi cewek itu mendek di rumah aja. Kecuali kalau dia ditemenin sama mahramnya, ditemenin sama suami, ditemenin sama kakak atau siapa, itu baru boleh keluar. Dan itu pun tertutup full. Itu bukan budaya Arab, by the way. Ini fun fact juga. Cadar, jilbab itu bukan budaya Arab. Kalau kalian mau tahu budaya Arab tahun sebelum adanya Islam, itu masya Allah. Mereka kemana-mana pakai bikini dan lain-lain. Pokoknya lebih parah daripada barat sekarang. Budaya Arab sebelum masuknya Islam. Jadi itu yang ada sekarang itu budaya Islam. Jadi jangan mau dibentur-benturin budaya Nusantara sama budaya Islam. Kalau budaya Nusantara sama budaya Arab ya terserah. Tapi kalau budaya Nusantara sama Islam jangan mau dibentur-benturin. Kayak contoh juga nih sarung. Sarung itu budaya Hindu kan. Tapi itu sangat membantu untuk sholat dan lain-lain. Jadi mereka yang di sana pun sekarang pakai sarung. Yang di Yaman bukan di Saudi. Mereka pakai sarung, sarungnya itu bahkan sarung itu udah diimpor di sana. Mereka diekspor. Mereka diimpor sarung itu buat dipakai sama orang-orang sana. Jadi sarungnya dari Indonesia. Sarungnya sarung wadimor, sarung cap ayam yang dijual di pasar-pasar sana, sarung kita semua. Nah makanya itu budaya kita, tapi memang itu bisa membantu untuk ibadah, membantu buat santai, ya gak masalah. Jadinya masuknya budaya Islam. Jadi jangan dibentur-benturkan antara budaya Islam dan budaya Nusantara. Orang suka bentur-benturin soalnya jilbab segala macam. Iya benar. Nih kita contohin tarian. Apa ada video tarian aku kirim kemana ya? Aku boleh kan bisa. Oke, kebetulan. Ini waktu acara, penyambutan 1 Muharram yang diikutin di sini buat kita yang sering kita lakuin. Itu kalau lagi lebaran. Kalau lagi lebaran di sana itu ada namanya wat-watan. Atau kalau orang Palembang sebenarnya umpa-umpaan. Jadi itu tuh kayak kita keliling guys. Jadi satu kampung ini kita keliling ke rumah satu-satu sambil baca sholawat, sambil baca qasidah. Itu keliling ke setiap rumah. Yang mau buka aja, gak wajib. Jadi kalau rumahnya mau buka kita masuk, tapi kalau enggak ya udah gak apa-apa. Jadi itu satu kampung bisa sampai 2-3 hari wat-watannya. Jadi kita kalau lebaran Idul Fitri atau Idul Adha gak pernah habis sholat terus tidur. Kita selalu umpah-umpahan. Nah, itu juga mengikat tali silaturahminya kita. Kita mengambil itu dari sana. Terus